Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Berjumpa lagi dengan kelompok kami dari kelompok 102 KKN RDR Angkatan 77. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahila Salma Alfaza, anggota kelompok KKN 102. Hari ini kita akan membahas bincang-bincang terkait gender. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang sudah berada di sebelah saya. Monggo Mbak, perkenalan. Oke, terima kasih banyak Salma dari kelompok berapa? 102. 102. Itu masih banyak kelompoknya? Masih Sampai 200? Hampir 160. Banyak sekali ya berarti angkatan kalian. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alhiliatu Zakia Filaili. Biasanya sih dipanggil Hilya gitu. Ya, saat ini saya sedang menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga, mengambil konsentrasi Islam dan Kajian Gender di Fakultas Interdisciplinary Islamic Studies gitu. S1 saya juga di UIN Wali Songo gitu. Saya dulu ambil hukum pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum gitu. Ya, terima kasih Mbak Elia perkenalannya. Jadi pada hari ini kita akan membahas terkait perkenalan dulu tentang apa itu gender, terkait apa itu seks dan ketidakadilan gender gitu. Mungkin hanya terkait itu saja sebagai pengenalan kita bincang-bincang pada sore hari ini. Mana nih Mbak? Dimulai dari mana ya? Langsung perbedaan dari apa itu seks, gender, itu aja dulu mungkin ya Mbak. Oke. Jadi ketika belajar soal gender, hal yang paling mendasar yang perlu kita ketahui gitu, itu adalah soal seks dan gender gitu. Pasti teman-teman juga sering banget mendengar istilah seks, gender gitu kan ya. Tapi mungkin barangkali istilah itu belum melekat di pikiran, terus kemudian masih sulit kita pahami gitu. Nah, seks itu apa sih gitu? Seks itu adalah perbedaan biologi gitu ya. Jadi kata kuncinya seks itu perbedaan biologi gitu antara laki-laki dan perempuan dan sifatnya universal. Maksud universal ini adalah bahwa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi hal yang disepakati bersama dan itu menjadi hal yang secara umum diketahui bersama. Misalnya laki-laki gitu, ketika sudah dewasa laki-laki itu akan tumbuh japun gitu misalnya. Ya enggak Mbak sama? Iya, Mbak. Terus kalau perempuan misalnya ketika sudah dewasa muncul tanda-tanda fisik, misalnya payudara yang mulai membesar gitu. Terus juga adanya menstruasi gitu kan ya bagi perempuan, itu pengalaman biologis gitu. Nah, itu juga kodrati ya, sesuatu yang memang melekat antara laki-laki dan perempuan. Itu seks. Nah, kemudian kalau gender itu apa sih gitu ya? Kalau gender itu konstruksi sosial. Jadi konstruksi sosial ini menimbulkan adanya perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan gitu. Dari adanya konstruksi sosial itu menimbulkan perbedaan karakteristik. Nah, konstruksi sosial itu merupakan penafsiran, konstruksi sosial itu interpretasi gitu ya Mbak Salma. Jadi itu sesuatu yang dibentuk, nggak melekat gitu. Kalau seks kan tadi melekat kan, tapi kalau gender itu dibentuk. Jadi ini yang membedakan juga sifatnya itu dinamis. Gender itu sifatnya dinamis. Dinamis itu tergantung daerahnya, tergantung juga waktunya gitu. Misalnya
di Arab dengan di Indonesia gitu kan ya. Kalau di Arab perempuan harus memakai jilbab misalnya seperti itu. Sedangkan di Indonesia kan beragam gitu kan, Mbak. Nah, itu soal gender dan apa seks. Gitu dari dua hal itu yang kemudian memunculkan adanya karena muncul konstruksi sosial gitu. Tadi kata kunci ketika kita belajar soal gender dan seks itu adalah konstruksi sosial gitu. Karena adanya konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya, yang dibentuk oleh manusia gitu. Yang itu sesuatu yang bukan kodrati, itu nanti akan menimbulkan ketidakadilan gender itu, Mbak Salma. Muncul ketimpangan-ketimpangan yang berbeda di lingkungan masyarakat begitu, Mbak, antara perempuan dan laki-laki. Betul banget gitu. Ketidakadilan gender itu juga sejak kecil kita rasakan gitu. Misalnya dari pengasuhan anak gitu, laki-laki dan perempuan gitu. Misalnya ketika dibedakan karena perempuan, karena laki-laki, terus kemudian ada beban kerja yang berbeda gitu. Pernah mengalami hal seperti itu nggak, Mas? Pernah gitu. Kayak gimana? Rasanya beda aja ketika orang tua saya mendidik anak perempuan sama laki-laki itu beda. Misalnya ketika misalnya hal sepele kayak misalnya ada jam main, misalnya kayak mau main kemana, laki-laki kan kebanyakan dibebaskan, kayak nggak ada aturan jam malam gitu ya, Mbak. Tapi karena beda lagi dengan anak perempuan mungkin ada batasan-batasan ketika harus jam segini udah pulang. Pernah sih kayak mungkin pas udah mau sore udah ditelepon di mana kok nggak pulang kayak gitu. Pernah mengalami seperti itu. Tapi ketika adik yang pergi, adik saya kan karena laki-laki ya, cowok ya, ketika main sampai jam berapapun nggak terlalu ditanyain kemana harus pulang jam segini, nggak terlalu sampai seperti itu. Ya itu udah termasuk contoh ya, Mbak. Masuk ke contoh. Jadi karena dia perempuan makanya waktu keluar rumahnya itu dibatasi. Karena memang seringkali tuh perempuan itu dirumahkan ya. Dirumahkan terus dan itu mengakibatkan secara akses entah pengetahuan, terus akses ruang publik gitu kan. Jadi perempuan itu dibatasi gitu. Nah, ketidakadilan gender itu juga secara keilmuan itu ada teorinya gitu, ada teori ketidakadilan gender gitu. Salah satu aktivis dan juga pemikir dari Indonesia namanya Pak Mansur Fakih gitu. Di masa-masa berakhirnya Orde Baru mau menjelang reformasi saat itu tahun 90-an 96 gitu yang mendekati 98, Pak Mansur Fakih itu menulis buku analisis gender dan transformasi sosial gitu. Teman-teman bisa mencari bukunya dan bisa baca sendiri gitu ya. Jadi di situ beliau menjelaskan teori ketidakadilan gender gitu. Teori ketidakadilan gender ini dalam buku tersebut ada 5, Mbak, bentuk-bentuknya. Yang pertama itu ada stereotip atau disebut juga stigmatisasi gitu. Stereotip itu apa gitu ya? Stereotip itu adalah pelabelan negatif atau cap buruk gitu, yang ini seringkali diberikan kepada perempuan gitu. Jadi karena dia perempuan, dia terstigma gitu, dia diberikan stereotip gitu. Misalnya apa? Nah, ini bagian dari konstruksi sosial juga gitu. Jadi perempuan seringkali dikarakteristikkan itu harus lemah lembut gitu. Karena dia lemah lembut, makanya perempuan itu mudah diatur. Kayak tadi Mbak Salma cerita kalau ketika di rumah itu ya ada perbedaan pengasuhan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu waktu keluar rumahnya dibatasi, sedangkan adiknya laki-laki tidak dibatasi gitu. Nah, itu termasuk salah satu contoh ya ketidakadilan gender gitu yang dialaminya. Nah, stigmatisasi ini juga memberikan pengaruh terhadap perempuan itu sendiri gitu, karena dia dilabeli demikian ya.
yang itu kemudian juga bisa menimbulkan subordinasi gitu. Nah, subordinasi ini bentuk yang kedua Mbak Salma. Apa itu Mbak? Nah, ya subordinasi ini penomorduaan ya, atau dianggap tidak penting gitu. Misalnya ya, perempuan itu lebih apa ya? Kayak misalnya ada di suatu kelompok, terus misalnya kayak ada suatu apa ya, penunjukan pimpinan regu misalnya kayak yang lebih diutamakan itu laki-laki, kan kebanyakan kayak gitu Mbak, yang sering ditemukan di lingkungan kita kayak gitu. Betul banget. Bahkan sering ditemukan di kampus sendiri, mungkin teman-teman juga mungkin bisa menemukan atau bahkan mungkin pernah mengalami seperti itu ketika ada reorganisasi. Kebanyakan kan calon-calonnya itu laki-laki Mbak gitu. Iya. Dan sedangkan kayak calon perempuan, kandidat perempuan kayak lebih di nomor dua kan seperti itu, kayak betul. Mereka lebih memandang sosok laki-laki daripada perempuan. Betul banget. Itu salah satu contoh penomorduaan ya gitu. Nah, subordinasi ini juga apa namanya, misalnya ya kalau dalam keluarga gitu, Pak Mansur Fakih itu menceritakan contoh gitu. Contohnya itu adalah ketika dalam keluarga situasinya itu kekurangan secara ekonomi gitu Mbak. Pada anak pertamanya itu perempuan, anak keduanya laki-laki. Tetapi yang diberikan akses pendidikan itu adalah yang laki-laki gitu. Karena itu tadi lebih yang diutamakan begitu. Lebih yang diutamakan karena perempuan itu lemah lembut, terus kemudian tempatnya itu ya di rumah gitu. Dan nanti ketika sudah mendapatkan pendidikan pun dia juga akan ke dapur. Mikirnya kan seperti itu Mbak. Jadi buat apa berpendidikan tinggi gitu kalau akhirnya akan ke dapur gitu. Bekerja di rumah saja, mengurusi pekerjaan rumah. Nah, itu salah satu contoh subordinasi atau penomorduaan. Nah, subordinasi ini juga bisa mengakibatkan marginalisasi. Yang ketiga ya, marginalisasi itu peminggiran gitu, peminggiran perempuan. Misalnya hilangnya akses ekonomi ya, misalnya di daerah Demak gitu, di daerah Demak yang daerah pesisir gitu, ada yang rumahnya Demak pesisir itu kan ada coba. Oh ya. Ya, nanti main ke yang daerahnya pesisir ya, Demak pesisir. Itu di sana juga ada nelayan-nelayan perempuan. Gitu. Ada nelayan perempuan yang nelayan perempuan ini juga mengerjakan hal yang sama yang dilakukan oleh nelayan laki-laki gitu, Mbak. Nah, nelayan perempuan ini suatu ketika tuh pernah melakukan menuntut gitu ya, karena KTP-nya itu tertulis ibu rumah tangga, padahal dia itu adalah seorang nelayan, tapi hanya karena dia perempuan status nelayannya itu tidak diakui gitu. Karena yang sering kali kita dengar dan kita ketahui nelayan itu ya laki-laki gitu. Nah, itu salah satu contoh marginalisasi gitu ya, atau peminggiran perempuan. Jadi status perempuan terhadap akses ekonomi itu secara hukum gitu ya, itu tidak diakui oleh negara gitu. Itu marginalisasi. Nah, kemudian yang keempat itu ada double burden atau multiple burden gitu, atau beban kerja. Jadi perempuan itu ternyata memiliki beban kerja dan memiliki tanggung jawab kerja yang banyak gitu, dan itu dialami sejak dia lahir gitu. Sejak dia lahir Mbak. Kok dari lahir? Nah, iya, jadi sejak dia lahir dia dikonstruksikan harus begini. Terus kemudian dia diajari untuk mengerjakan tugas-tugas reproduksi sosial. Nah, jadi kalau kita mengenal reproduksi kan biasanya kerja reproduksi biologis ya. Yeah. Reproduksi biologis kan misalnya melahirkan, terus menyusui gitu kan Mbak, mengasuh gitu kan. Nah, kita jarang mendengar ada yang namanya konsep reproduksi sosial.
reproduksi sosial ini ya termasuk kerja-kerja domestik gitu, kerja-kerja pelayanan gitu. Reproduksi sosial itu kerja-kerja pelayanan. Misalnya perempuan bertanggung jawab harus selain mengerjakan semua tugas di rumah gitu ya, membersihkan, ngepel, nyuci baju dan sebagainya, misalnya juga harus melayani suami, harus merawat orang tua, harus mengasuh anak seperti itu. Dan konsep kerja itu juga harus kita pahami bahwa pekerjaan di dalam rumah gitu, dan ada yang namanya pekerjaan reproduksi dan ada pekerjaan produksi gitu. Pekerjaan produksi itu seringkali pekerjaan yang dikerjakan di ranah publik gitu. Jadi pekerjaan yang sesuai passion, sesuai apa ya, profesi, atau pekerjaan profesi, terus pekerjaan yang dinilai menghasilkan uang. Itu pekerjaan produksi. Terus pekerjaan reproduksi itu pekerjaan yang ke domestik, Mbak, apa? Domestik, lebih ke domestik, pengasuhan kayak gitu. Terus selain reproduksi biologis juga reproduksi sosial gitu, dan ini tidak dibayar, gratis gitu yang mengerjakan ini. Dan perlu kita pahami bahwa pekerjaan umum, pekerjaan di luar rumah itu tidak akan bisa terlaksana sebelum ada yang mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan reproduksi gitu. Iya, kebanyakan bapak-bapak ya gimana ya, di rumah kan jarang sih ada sosok suami yang ikut membantu membersihkan rumah, membantu kayak cuci piring atau menyapu, hal seperti itu. Kadang lebih kayak diutamakan anak perempuan atau ibunya kayak gitu. Kebanyakan kayak dibebankan kepada perempuan. Jadi sejak kecil itu diajak bertanggung jawab untuk mengerjakan kerja-kerja reproduksi gitu. Nah kemudian juga misalnya, makanya orang-orang juga menggunakan jasa pekerja rumah tangga ya Mbak, gitu. Karena mereka menyadari bahwa mereka nggak akan bisa bekerja di luar rumah sebelum ada yang mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Makanya ada orang-orang yang butuh kerja-kerja untuk mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Dan ini itu artinya bahwa kerja reproduksi itu pekerjaan yang paling utama gitu Mbak. Sebenarnya kayak gitu. Tapi karena secara sistem, terus secara pengetahuan kita nggak jarang sekali melihat fenomena itu gitu. Itu tadi kita membahas soal double burden ya, atau beban ganda. Berarti istilahnya juga bisa diibaratkan ibu rumah tangga yang bekerja. Apa gimana Mbak, beda lagi? Nah ini kan yang keempat tadi ya, double burden atau beban kerja. Tadi Mbak Salma bilang ibu rumah tangga yang bekerja itu salah satu contohnya ya gitu. Jadi beban ganda ini juga tadi kalau Mbak Salma mencontohkan ibu rumah tangga, dia mengurus anak gitu, dia melahirkan dan sebagainya, terus kemudian bekerja di luar rumah, dia mengerjakan beban ganda. Tapi sekarang juga berkembang bahwa ternyata nggak cuma 2 beban. Kalau double kan 2 Mbak, berkembang jadi multiple burden atau banyak beban. Multiple kan banyak. Ini yang keempat, masih masuk ke beban kerja. Gitu. Jadi sekarang berkembang bahwa beban kerja itu nggak cuma 2 saja yang dilakukan oleh perempuan, tetapi multiple. Itu banyak banget gitu Mbak. Ya itu tadi misalnya ibu rumah tangga mengerjakan kerja reproduksi biologis, mengandung gitu, melahirkan, kemudian menyusui ya, reproduksi biologis, tapi juga melakukan pekerjaan reproduksi sosial, kerja-kerja pelayanan yang ada di rumah gitu, ngepel, nyuci baju, masakin suami kayak gitu misalnya Mbak. Terus juga dia mengerjakan kerja produksi di luar rumah gitu. Itu misalnya kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada kekerasan gitu.
kekerasan ini banyak banget ya, contohnya misalnya kekerasan dalam pacaran, Iya. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga gitu. Terus juga ada KBGO ya, kekerasan berbasis gender online gitu, yang semakin berkembang terus. Gitu Mbak Salma. Iya, Mbak. Ada banyak banget. Tapi kebanyakan yang sering saya temui itu kayak korban kekerasan tuh kebanyakan kayak belum menyadari ketika dia ternyata oh ternyata korban. Dia belum mengetahui itu. Mungkin karena pengetahuannya apa, karena dia belum Nggak menyadari pede. apa, karena nggak tahu kalau ternyata itu sebuah kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender kayak gitu. Banyak sih yang saya temui teman-teman kayak gitu. Dan banyaknya korban yang tidak mau melapor, terus ceritanya berhenti sampai ke teman saja kayak gitu ya. Itu banyak banget faktor ya. Iya Mbak. Dari dimulai soal pengetahuan ya Mbak Salma. Iya, banyak sebenarnya faktornya eksternal dan internal juga sih Mbak. Kayak Betul. mungkin dari kayak dirinya sendiri tuh dia merasa takut, aku akan dijudgement, akan dinilai orang buruk. Aku takut kalau misalnya kamu kan, karena kebanyakan ketika ada perempuan menjadi korban tuh kayak yang disalahkan korbannya. Kayak gitu kan Mbak. Nah, jadi mungkin juga perempuan juga ketika menjadi korban pun takut untuk melapor, takut untuk menceritakan hal itu karena itu dianggap sebuah aib. Bahkan mungkin disalahkan, kamu mungkin pakaianmu salah, atau mungkin kamu mungkin sikapmu, perlakuanmu itu menggoda laki-laki kayak gitu. Kan kebanyakan seperti itu juga. Iya. Jadi ada stereotip gitu ya, karena dia disalahkan karena pakaiannya kayak gitu. Misalnya ya Mbak, kalau ada perempuan yang dandan rapi gitu, terus bersolek gitu ya, itu dia juga kena stereotip gitu, bahwa dianggap itu mancing laki-laki, kadang kayak gitu ya. Padahal nggak seperti itu gitu, bahwa dia berdandan ya karena dia pengen berdandan, dan itu merupakan haknya dia gitu untuk melakukan hal demikian. Memang yang salah adalah pandangan orang gitu. Nah, tadi juga Mbak Salma cerita kalau korban itu takut melapor gitu ya, karena ada anggapan buruk gitu. Dampak sosial gitu. Nah, ini salah satu dampak kekerasan terhadap perempuan gitu. Jadi ada dampak fisik gitu. Ada dampak fisik kekerasan itu ada yang misalnya dengan memukul gitu, terus melakukan hal-hal yang itu menyakiti fisik tubuh gitu, kekerasan fisik. Terus juga ada yang secara seksual gitu ya Mbak. Ada kekerasan seksual gitu ya, sekarang juga rame, sedang diperjuangkan di perguruan tinggi ya, aturannya. Jadi muncul Permendikbudristek itu nomor 30 tahun 2021 ini, baru-baru aja ya. Ya, kemarin baru dibicarakan di kampus juga, ada beberapa organisasi kampus itu kemarin udah ada sih Mbak yang membahas terkait itu. Iya, jadi itu harus terus kita kawal gitu sampai adanya membutuhkan satgas gitu. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis gitu ya Mbak. Ya. Ada kekerasan psikis gitu, terus ada kekerasan ekonomi gitu. Nah, kekerasan ekonomi ini ya, misalnya juga di mana orang perempuan itu ditelantarkan gitu. Ketika ditelantarkan, dia mengalami kekerasan ekonomi. Terus kemudian misalnya juga ketika perempuan itu akses untuk bekerja di luar rumah gitu, mencari uang itu dibatasi, itu termasuk kekerasan ekonomi. Dan ini juga bermakna bahwa dia itu tidak hanya misalnya yang pekerjaan yang sesuai passion ya Mbak. Itu ada dua kekerasan sekaligus. Selain kekerasan ekonomi juga ada kekerasan psikis, misalnya
eh, yang bekerja sesuai passion, misalnya seorang wartawan dia suka menulis tapi tidak diperbolehkan ya, selain dia tidak mendapatkan akses ekonomi pekerjaan yang mendapatkan uang, dia juga hilang akses berdaya secara keilmuannya ya, gitu, karena dia punya kemampuan itu dan ada dibatasi. passionnya, tapi karena dibatasi itu dia menjadi kehilangan dua-duanya ya Mbak. Betul, gitu. Terus kemudian juga soal dampak kekerasan itu juga beragam, ada dampak secara ekonomi, dampak fisik, sosial gitu, dan psikis gitu. Nah, dampak yang ada dampak biologi juga. Kemudian dampak yang khas dialami oleh perempuan itu adalah dampak secara biologis dan dampak secara sosial gitu. Yang dampak biologis itu misalnya ketika mengalami kekerasan seksual ya, misalnya melakukan hubungan yang tidak aman kayak gitu, terus kemudian dia mengalami kehamilan gitu, itu kan sesuatu yang khusus dialami perempuan ya Mbak, dampak secara biologis gitu, karena dia memiliki rahim gitu, terus kemudian dia mengalami dampak itu. Terus kalau dampak sosial misalnya itu tadi, dia dihakimi, terus tidak dipercayakan kekerasan yang dialaminya kayak gitu, seperti yang diceritakan oleh Mbak Salma tadi gitu, kayak gitu. Itu dampak secara sosial dan dampak secara biologis gitu yang khas sekali dialami oleh perempuan. Nah, kira-kira ada tips untuk apa ya Mbak, menyadari atau mencegah kekerasan itu sendiri nggak Mbak, dari Mbak Hia sendiri? Misalnya mungkin ada pesan yang disampaikan ke teman-teman gimana menanggapi kekerasan seksual itu sendiri? Ya, cara pencegahan kekerasan seksual itu bisa dimulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi saya percaya bahwa setiap orang itu adalah agen perubahan, sekecil apapun itu dia bisa melakukan pencegahan. Potensi, ya, betul banget gitu. Dan setiap orang itu ketika sudah punya pengetahuan soal kekerasan seksual gitu, soal pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan, itu sangat mungkin sekali dia berdaya secara pengetahuan. Terus ketika menghadapi hal-hal yang mengancam dirinya sendiri, dia sudah pede dan sudah berani karena sudah bisa mengartikulasikan bahwa itu perbuatan kekerasan gitu. Kalau nggak ada pengetahuan itu sulit Mbak, dan nggak berani gitu. Iya Mbak, benar gitu. Nah, setelah apa kita belajar, setelah kita tahu, terus kemudian pencegahannya adalah kita melindungi orang-orang yang terdekat gitu, memberikan pengetahuan terhadap orang-orang yang terdekat, baik secara apa ya, kalau ke teman-teman sendiri kan biasanya kita sering nongkrong kayak gitu kan ya, aja sih Mbak. Sharing sambil nongkrong gitu. Misalnya gini, kalau ada teman laki-laki sweet gitu ya misalnya, terus kalau ada yang bicara seksis kayak gitu, kita udah tahu gitu kan kalau itu seksis, makanya kita harus menegur gitu. Tapi seringnya tuh kayak apa ya, misalnya mereka tuh sering sebagai alasan bercanda kok nggak marah kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Laki-laki ketika kita sudah kamu jangan gitu, karena ya juga ada yang beberapa cuman gitu aja baper kok, kita cuman bercanda nih kayak gitu. Beberapa ada sih yang kayak iya. Jadi yang menganggap itu bercanda, yang menganggap itu baper, itu pasti kebanyakan laki-laki. Karena secara pengalaman itu beda. Dan secara apa? Secara sosial beda memang Mbak. Gitu. Tapi bisa sih sebenarnya ketika laki-laki menjadi korban pun ada kan Mbak. Tapi memang kebanyakan yang sering ditemukan, mungkin yang sering di apa ya,
dilihat teman-teman mungkin juga ya korbannya perempuan seperti itu. Kebanyakan memang Kebanyakan perempuan. Karena ini didasari bahwa ketika perempuan dan laki-laki lahir gitu ya Mbak, itu memiliki posisi yang berbeda gitu. Laki-laki ketika lahir itu sudah punya privilege gitu, dan sudah menjadi superior, sedangkan perempuan itu inferior gitu dan underprivileged. Ini kenapa gitu? Ini juga yang menjadi yang menjadi kritik dan juga menjadi berkembangnya kajian gender gitu. Karena mengkritisi teori-teori sosial, misalnya dulu itu kita kenal ada Karl Marx misalnya dengan teorinya kelas proletar gitu ya, kemudian kelas bourgeois gitu. Tapi dia luput bahwa ada kelas inferior dan kelas superior antara laki-laki dan perempuan itu tadi gitu misalnya. Itu karena memang ketika ada bayi laki-laki dan perempuan yang lahir itu Mbak ya, itu memang dunia itu sudah memandang itu sesuatu yang berbeda. Kayak di Arab aja dulu kan bayi perempuan dikubur gitu kan Mbak. Itu. Makanya kita kalau tadi pertanyaannya tips ya Mbak, tipsnya ya itu tadi setiap diri gitu ya, setiap dari kita itu adalah orang yang bisa berbuat sesuatu, orang yang bisa bergerak, orang yang bisa mencegah gitu. Ketika kita sudah punya akses pengetahuan gitu, kita bisa berdaya dengan pengetahuan kita, juga kita bisa mengajak gitu ya, mengajak teman-teman sekeliling kita untuk turut sama-sama mencegah gitu, dan selalu mengingatkan teman-teman kita ketika mereka melakukan kekerasan ya, misalnya melakukan kekerasan seksual dari hal yang paling kecil kayak gitu, harus kita cegah dan harus kita luruskan perbuatannya. Nah, jadi kunci utamanya yang pertama itu ada pengetahuan dulu ya Mbak. Terus secara perorangan itu juga harus belajar tentang gender itu penting. Bahkan mungkin dari kecil sebaiknya udah dikenalkan gitu ya, ketika ada orang asing ya mau menyentuh daerah tubuh mungkin dikasih tahu sampai batas misalnya dari perut ke bawah itu nggak boleh kecuali orang tua gitu mungkin. Iya, betul. Sudah harus diterapkan dari kecil pengertian tentang seperti itu, pengetahuan seperti itu ditanamkan sejak dini. Iya betul banget. Dan gender itu juga bisa berarti bahwa perspektif gitu Mbak. Jadi mungkin kalau nggak setiap orang itu sekolah yang jurusannya gender gitu ya, nggak setiap orang gitu. Tapi setiap orang wajib punya perspektifnya gitu. Karena apa? Karena perspektif gender ini membantu kita untuk berbuat adil ke semua orang gitu. Jadi makanya kalau di dalam hak asasi manusia gitu kan juga muncul hak asasi terhadap perempuan gitu. Juga Indonesia juga meratifikasi CEDAW gitu ya, atau undang-undang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan itu tadi gitu. Makanya perspektif ini tuh penting dimiliki oleh semua orang gitu. Udah. Itu aja dulu mungkin Mbak sharing kita. Mungkin lain kali bisa disambung lagi ya. Terima kasih banyak Mbak Hilya untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya bersama. Mohon maaf teman-teman jika ada tutur kata atau perlakuan yang mungkin kurang berkenan. Mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi, ketemu di mungkin agenda selanjutnya. Kami undur diri, Mbak Hilya dan saya sendiri Salma, pamit. Sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih.